Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sutarini SPD MPD selaku dosen mata kuliah seminar proposal. Saya Siti Asni Kumalasari akan melakukan seminar proposal dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Realistik Matematik Education atau RME untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 4 di SD IT Riyadul Habibie. Bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang, berdasarkan pengamatan, peneliti telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu faktornya adalah proses pembelajaran guru lebih sering dilakukan dengan menggunakan metode tradisional seperti metode ceramah yang terbilang monoton dan hanya berkonsentrasi pada guru dalam setiap pembelajaran matematika. Akibatnya, siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran, sehingga motivasi belajarnya menurun dan kurang ideal. Untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa yang positif, maka langkah dan upaya harus dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempengaruhi hasil belajar matematika siswa, harus digunakan metode pembelajaran tertentu yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Identifikasi masalah. Yang pertama, siswa sekolah dasar mengalami kesulitan dalam membedakan angka, simbol, dan bentuk spesial serta memiliki keterampilan berpikir abstrak dan identifikasi yang rendah dalam matematika. 2. Guru yang mengajar matematika di kelas 4 SD Riyadul Habibie bukan dari latar belakang keahlian matematika, sehingga pembelajaran kurang optimal. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 dalam ulangan harian matematika yang berada di bawah rata-rata. 4. Minat siswa terhadap pelajaran matematika rendah. Ditandai dengan kebingungan, kurangnya keterlibatan aktif, dan perilaku yang tidak mendukung proses pembelajaran. 5. Metode pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai, terutama pada materi geometri sehingga tidak merangsang siswa untuk aktif dan berdampak negatif pada pemahaman materi matematika. Batasan masalah. Penelitian membatasi masalah pada penelitian ini yang membahas tentang penerapan model pembelajaran realistik matematik education atau RME untuk meningkatkan hasil belajar. Fokus penelitian adalah pembelajaran matematika, khususnya pada kompetensi geometri, dengan memperhatikan metode pengajaran yang digunakan, guru dan tingkat partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran berlangsung pada kelas 4 di SD IT Riyadul Habibie. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan kesulitan siswa kelas 4 dalam memahami materi matematika, khususnya pada abstrak geometri. 2. Bagaimana pengaruh metode pembelajaran guru terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 di SD Riyadul Habibie. 3. Bagaimana strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika, khususnya materi geometri, serta meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa kelas 4 dalam memahami materi matematika, khususnya pada aspek geometri. 2. Menganalisis pengaruh metode pembelajaran yang digunakan guru terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 di SD IT Riyadul Habibie. 3. Merancang dan menguji strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika, khususnya materi geometri, serta mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa, dapat membantu siswa dalam menerapkan konsep matematika melalui model pembelajaran RME agar siswa lebih aktif dan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran matematika. Yang kedua, bagi guru, memberikan bahan masukan kepada guru dalam menerapkan metode pembelajaran RME sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bagi kepala sekolah, dapat menambah masukan positif yang berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, bagi peneliti, menambah wawasan ketentuan penelitian tindakan kelas serta dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian teori. Belajar tidak lepas dari kata mengajar yang dapat mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa, guna untuk memahami maksud bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Dengan menambah awalan pe dan akhiran pada kata mengajar menjadi pembelajaran, yang mengacu pada upaya pendidikan siswa sedia belajar menurut Syarifah 2018.
Komponen pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat komponen yang saling berkesinambungan, yaitu siswa, guru, metode atau strategi pembelajaran. Interaksi merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui lingkungan belajar, guru, tema, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya, menurut Riana 2019. Tujuan pembelajaran. Hal pertama yang perlu diputuskan dalam proses belajar mengajar adalah tujuan, karena tujuan sangat penting bagi efektivitas pengajaran. Dalam pengertian yang lebih mendalam, tujuan pembelajaran adalah yang menguraikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus diperoleh siswa sebagai hasil belajar dan diwujudkan dalam perilaku yang dapat diamati dan diukur, menurut Riana 2019. Model Pembelajaran Realistik Mathematics Education atau RME. RME adalah model pembelajaran matematika di mana pembelajaran harus dihubungkan dengan kenyataan, dekat dengan pengalaman anak-anak, dan relevan dengan masyarakat. Model ini menggunakan masalah kontekstual, masalah yang pernah dialami oleh siswa sebagai titik awal dalam belajar matematika. Kemampuan memecahkan masalah merupakan salah satu aspek yang ditekankan dalam pembelajaran RME. Hal ini dikarenakan matematika merupakan ilmu pembelajaran banyak aspek kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah untuk mengatasi masalah sehari-hari, menurut Anissa 2015. Karakteristik model pembelajaran realistik Mathematics Education. Karakteristik RME menurut Trevor dalam Sari 2007 halaman 6 menyatakan bahwa karakteristik RME ada 5, yaitu yang pertama, konteks dunia nyata menggunakan real konteks sebagai titik tolak belajar matematika. Yang kedua, model-model yang menekankan penyelesaian secara informal sebelum menggunakan cara formal atau rumus. Yang ketiga, produksi dan konstruksi siswa mengaitkan sesama topik dalam matematika. Yang keempat, interaktif menggunakan metode interaktif dalam belajar matematika. Yang kelima, keterkaitan menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa. Dalam kelebihan, ada 4 poin. Yang pertama, pembelajaran matematika realistik membantu peserta didik memahami rutinitas sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Yang kedua, pembelajaran matematika yang realistis memberi tahu peserta didik bahwa matematika merupakan bidang pendidikan yang dirancang dan dibuat oleh mereka sendiri, bukan hanya ahli di bidang itu. Yang ketiga, pembelajaran matematika realistik membantu peserta didik memahami konsep dengan jelas, karena cara menyelesaikan masalah atau soal tidak selalu sama selama peserta didik menanggapi pertanyaan atau masalah dengan serius. Setiap peserta didik memiliki kemampuan untuk menemukan atau menerapkan metode mereka sendiri dengan membandingkan berbagai penyelesaian. Akan dapat ditemukan solusi yang paling cocok dengan tujuan dari proses pembelajaran masalah. Yang keempat, pembelajaran matematika realistik mengajarkan peserta didik bahwa proses pembelajaran sangat penting untuk pendidikan matematika. Peserta didik harus mengikuti proses ini dan mencoba menemukan konsep matematika dengan bantuan guru atau orang lain yang lebih ahli. Karena pembelajaran yang efektif tidak dapat dicapai tanpa kemampuan untuk melakukan proses secara mandiri. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, sangat sulit untuk mengubah perspektif Freudenthal tentang hal-hal seperti guru, peserta didik, peran sosial, dan masalah kontekstual, meskipun ini merupakan syarat untuk melaksanakan RME. Yang kedua, untuk setiap mata pelajaran matematika yang dipelajari peserta didik, mencapai soal kontekstual yang memenuhi syarat yang diperlukan dalam pembelajaran matematika realistik seringkali sulit, terutama karena soal-soal tersebut harus diselesaikan dengan berbagai cara. Yang ketiga, guru sulit mendorong peserta didik untuk menemukan berbagai cara untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah. 4. Sangat sulit bagi guru untuk membantu peserta didik menemukan kembali konsep atau prinsip matematika yang mereka pelajari. Selanjutnya, hasil belajar. Sejauh mana seorang siswa menguasai informasi di sekolah yang dibuktikan dengan nilai berdasarkan hasil ujian. Berbagai disiplin ilmu, menurut Susanto, dapat dianggap sebagai hasil belajar. Sementara itu, mengaku keterampilan yang diperoleh siswa setelah selesai kegiatan belajar disebut dengan hasil belajar. Siswa mengalami perubahan baik pada ranah kognitif maupun psikomotorik, menurut Anggita 2021. Dalam prosesnya, hasil belajar merupakan hal yang sangat menentukan
guru dapat mengetahui lebih lanjut tentang seberapa baik kinerja siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan proses evaluasi hasil belajar. Selain itu, dengan data ini, pendidik dapat merencanakan dan berkreasi kegiatan tambahan kelas dan individu siswa, menurut Rusman 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama ada faktor internal. Unsur internal seperti faktor psikologis merupakan unsur yang berasal dari dalam diri anak dan dapat mempengaruhi proses akademiknya. Karakteristik kecerdasan dan sikap merupakan dua faktor psikologis yang mempengaruhi seberapa baik siswa belajar. Prestasi belajar anak umumnya berkorelasi dengan tingkat kecerdasannya. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian tindakan. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian tindakan kelas atau PTK, yang mengacu pada model yang dikembangkan oleh Stephen Kmis untuk mendapatkan hasil belajar matematika bangun ruang pada siswa kelas 4 SDIT Riyadul Habibie. Komponen yang dikembangkan oleh tim Kmis dapat dilihat dari siklus yang digunakan. Dalam hal ini merupakan putaran suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDIT Riyadul Habibie dengan jumlah keseluruhan siswa 28 siswa yang terdiri dari 16 siswa putra dan 12 siswa putri. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Riyadul Habibie yang berlokasi di Jalan Kebun Melati, lingkungan 1, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan lembar observasi, tes, dan dokumentasi. Sekian seminar proposal saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.